Assalamualaikum, halo semua. Kali ini kita bakal bikin cemilan simple lagi. Dari satu adonan bisa jadi dua jenis cemilan kayak gini. Bahan-bahannya simple dan ini rasanya enak banget. Nah, masakan yang ini bukan cuman bisa jadi cemilan di rumah aja, tapi bisa jadi ide jualan juga loh. Nah, buat teman-teman yang mau tahu cara bikinnya dan bahan-bahannya apa aja, tonton terus ya videonya. Oke, bahan-bahan yang kita perluin di sini aku pakai mie instan. Untuk mereknya bebas pakai apa aja. Aku pakai 3 buah, kemudian ada 3 butir telur. Dan buat bahan tambahannya aku pakai 1 buah wortel. Wortelnya sebelumnya udah aku parut dan juga daun seledri yang udah dipotong-potong. Nah, buat luarnya nanti kita butuh tepung panir dan juga 1 buah mie. Nah, buat bahan pencelup di sini aku pakai tepung serbaguna. Oke, lanjut. Pertama kita panaskan air, kemudian kalau udah mendidih kita masukkan mie-nya. Kemudian ini kita masak sampai matang, tapi jangan terlalu matang ya. Jangan yang terlalu lembek atau menjadi benyek gitu. Kemudian ini mie-nya kita tiriskan. Kalau teman-teman misalnya mau dicuci lagi mie-nya boleh-boleh aja, tapi ini aku nggak cuci lagi ya. Pokoknya airnya aku buang, kemudian ini mie-nya ditirisin dulu. Nah, kalau mie-nya udah kering atau nggak terlalu banyak lagi airnya, ini kita pindahin ke wadah. Kemudian ini aku gunting-gunting sedikit supaya nanti mie-nya nggak terlalu panjang gitu. Kemudian kita tambahkan dengan telurnya, kemudian ditambahkan dengan wortelnya, dan dilanjut dengan daun seledrinya juga. Nah, buat bumbunya ini kita masukkan bumbu yang ada pada mie instannya ya, kita masukkan semua. Kemudian di sini ada setengah sendok teh kaldu bubuk, ini boleh ditambah boleh tidak. Kemudian ada 1/4 sendok teh merica bubuk dan 1 sendok teh cabai bubuk. Nah, ini tinggal kita aduk rata aja sampai semuanya benar-benar kecampur, mie-nya tidak menggumpal, sudah menjadi satu kesatuan dengan telur dan bahan lainnya. Ini nggak susah kok mencampurnya. Oke, karena ini adonannya masih terlalu kering ya, ini aku tambahin 1 butir telur lagi. Karena nanti kalau misalnya terlalu kering, ini adonannya, nanti hasilnya bakal pecah-pecah gitu mie-nya. Tapi ada juga loh sebagian orang yang masakan seperti ini dicampur dengan tepung, tapi kalau aku selalu nggak pernah pakai tepung, selalu pakai telur aja. Nah, kalau semuanya udah kecampur rata, ini tinggal kita masukkan ke wadah. Aku pakai wadah plastik ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau pakai loyang boleh-boleh aja. Tapi jangan lupa sebelumnya loyang atau apapun itu diolesin dulu dengan minyak. Kemudian ini saya tekan-tekan supaya nanti bagian bawahnya lebih padat. Dan jika sudah cukup padat, ini tinggal kita kukus saja. Jangan lupa kukusannya sebelumnya dipanaskan dulu. Kita kukus dengan api sedang saja untuk waktunya sekitar 25-30 menit atau sampai matang. Nah, ini setelah 30 menit dikukus ya teman-teman, ini kita tutup kembali tapi apinya sudah dimatikan ya. Jangan langsung diangkat. Nah, ini udah didiamkan sekitar 10 menit lah kurang lebih dengan api yang sudah dimatikan. Aku keluarkan. Untuk bagian pinggirnya aku sisir seperti ini supaya nanti mengeluarkannya lebih mudah. Nah, untuk potongannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Di sini aku memotongnya menjadi seperti bentuk kotak gitu. Kalau misalnya teman-teman mau dipotong kayak stick, boleh aja. Ataupun mau dipotong lebih kecil, itu juga boleh-boleh saja. Nah, untuk bagian atasnya, ini kan bagian atasnya nggak terlalu kena telurnya ya. Ini kita sisihkan aja. Tapi jangan dibuang ya, karena nanti kalau misalnya di tepung paniri pun hasilnya nggak bakal cantik teman-teman. Dan seperti ini teman-teman. Nah, bagian bawahnya masih bagus jika dipotong, tetapi ada bagian atasnya yang agak kering gitu, itu jangan dibuang tapi disisihin dulu. Oke, lanjut untuk tepung pencelupnya. Untuk tepungnya ada 5 sendok makan tepung serbaguna dicampur dengan 200 ml air ya. Ini diaduk rata sampai semuanya tercampur rata, tidak ada adonan yang menggumpal, tapi nggak terlalu halus juga oke-oke aja. Karena ini kan tujuannya cuma sebagai pencelup saja. Oke, semua bahannya udah siap. Ini tinggal kita masukkan aja yang sudah kita potong-potong tadi. Pertama ke tepung pencelupnya dulu. Kemudian kita pastikan semua bagian dari nugget mie-nya kena dengan tepung. Jangan lupa kita tiriskan sedikit supaya nanti tepungnya tidak terangkat banyak. Lalu kita tepungi dengan tepung panir seperti ini. Nah, buat tepung panirnya bisa diganti juga ya teman-teman. Bisa pakai tepung roti juga. Disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Pastikan semua bagian dari nugget mie-nya terkena dengan tepung panir ya, supaya nanti hasilnya lebih bagus dan lebih cantik. Dan lakukan hal yang sama untuk sisa nugget mie yang lain.
Oke, ini dia yang saya bilang tadi, sisanya atau bagian atas dari adonan nugget mie-nya. Kita jangan buang, tapi kita kepal-kepal seperti ini, kita satukan. Dan setelah semuanya menyatu seperti ini tinggal kita bulat-bulatkan seperti ini teman-teman. Kita ambil sedikit bagian dari adonannya dan kemudian ini kita bulat-bulatkan sebisa teman-teman aja. Kalau misalnya nggak bisa bulat sempurna juga nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya sudah selesai dibulatkan, ini tinggal kita masukkan ke tepung pencelup yang tadi teman-teman. Dan untuk tepung panirnya kita bukan pakai tepung panir lagi, tetapi kita pakai mie yang sudah diremukkan. Dan seperti tata cara yang tadi, setelah dicelup ke tepung pencelupnya, kita masukkan ke mie yang sudah diremukkan ini. Kalau tadi setelah ke tepung pencelupnya kita masukkan ke tepung panir, nah ini beda lagi, kita masukkan ke mie yang sudah diremukkan. Seperti ini teman-teman. Dan seperti yang tadi, lakukan hal yang sama untuk sisa adonan yang lain. Dan teman-teman, ini dia hasilnya setelah semuanya selesai dikerjakan. Dan lanjut kita ke proses penggorengan. Kalau misalnya teman-teman mau langsung digoreng, boleh-boleh aja. Kalau misalnya teman-teman mau disimpan juga boleh aja. Disimpan di freezer, insya Allah kalau cuman seminggu 2 minggu masih aman ya. Jadinya bisa jadi stok ide frozen food di rumah. Nah, berhubung minyaknya udah panas, lanjut kita goreng ini terlebih dahulu. Jangan lupa dibolak-balik ya supaya matangnya lebih merata. Kita goreng sampai warnanya kecoklatan seperti ini. Nah, jika sudah matang, ini tinggal diangkat dan ditiriskan. Nah, setelah menggoreng nugget mie yang ini, kita lanjut menggoreng nugget mie yang toppingnya tadi pakai mie juga. Kita goreng sampai nanti warnanya agak kecoklatan seperti ini. Dan jangan lupa dibolak-balik juga supaya matangnya lebih bagus dan merata. Dan jika sudah matang, ini tinggal diangkat aja dan ditirisin teman-teman. Dan ini dia hasilnya teman-teman, masakan kita pada hari ini. Ini salah satu jualan yang pernah aku jual dulu loh, dan ini laris banget. Nah, luarnya itu crispy-crispy gitu, garing, dan bagian dalamnya lembut kayak gini teman-teman. Tetapi dulu waktu aku jualan yang paling larisnya itu yang kayak bola-bola minyak. Dan ini penampakannya pas kita belah ya. Ini beneran wangi loh teman-teman. Oke semua, sampai sini dulu buat video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.